Gue pengen tanya nih, gue penasaran sih, Kismin Traveler kenapa namanya Kismin Traveler nih? It's a good question. Gak gampang sebenarnya. Yeah. Gak gampang banget. Coy, lu gimana sih cara lu buat keliling dunia gitu? Susah gak sih jadi transporternya? Terus dia bilang susah banget. Gue gak pernah mikirin soal monetize atau dikerja sama siapa. Enggak. Gue tuh cuman ngelakuin karena I love it gitu kan. Terus kemarin juga sempat kerja sama Pelita Air pas waktu launching rute ke Papua. Jadi gue ke Raja Ampat tuh kagak bayar gue. Dan saat ini lo nggak nyesel ya dengan keputusan lo saat itu ya? Lagian gini Git, menurut gue sih nggak ada keputusan yang benar. There's no right decision. Agree. But you make it right gitu kan. Karena setiap keputusan itu pasti ada baik ada buruknya. But you're the one who has to make it right. Setelah ini lo mau jadi apa ya nggak tahu gitu. Just do it gitu. Wow, mulai aja dulu. Ya, beberapa waktu yang lalu mungkin teman-teman Melangkah udah ngeliat ya, waktu gue nge-invite teman gue yang ngobrolin soal travel influencer juga, tapi waktu itu dia jalur darat. Nah sekarang biar lengkap, gue invite yang jalur udara nih ya. Tapi gak cuman itu aja, nanti gue bakal kenalin teman gue satu ini, dimana sebelumnya kita di satu perusahaan yang sama. Yep. Dulu dia jurnalis dan sekarang udah full time content creator. Thank you banget udah hadir di Studio Melangkah ya Abdur ya. Oke, makasih Git. Thank you for coming. Gimana kabarnya? Baik, alhamdulillah baik. Baik ya, oke. Abdur, gue kan ngeliat lo waktu itu ya di perusahaan yang lama. Perusahaan kita ya. Perusahaan kita gitu kan. Sebagai jurnalis gitu ya di beberapa stasiun media televisi gitu kan ya. And then sekarang lu kayak udah keliling-keliling gitu lah. Keliling dunia gitu ya. Amin. Melewati juga lo kontennya di Kismin Traveler. Yep. Gue pengen tanya nih, gue penasaran sih, Kismin Traveler kenapa namanya Kismin Traveler nih? Kenapa ya? Menurut gue sih ketika gue dengar kata Kismin itu kayak gue melihat, gue merasakan kayak ada sebuah magic gitu dari kata-kata itu. Magic. Jadi kan di CNN kan kita dulu kerja di CNN ya. Boleh sebut merek ya? Di CNN Indonesia ya, TV. Iya, koresponden loh. Nah itu kan ada acara Richard Quest namanya Business Traveler gitu kan. Business Traveler. Ya, terus ada teman kita Pebro gitu kan. Kameramen gitu kan. Ya. Om Pebro ya. Nah dia tuh sering banget ngucapin kata-kata Kismin. Ya gue Kismin nih gitu. Terus habis itu Kismin Traveler, gue mikir kalau Kismin, kalau Business Traveler enak ya, iramanya gitu. Terus kalau Kismin Traveler kalau gabungin, keren juga kali ya. Jadi jalan-jalan dengan budget yang hemat gitu, yang murah gitu. Jadi gitu doang sih awalnya gitu. Kismin Traveler gitu. Apalagi gaya gue dulu kan kayak, ya lu tau lah sendiri, susah. Tapi itu benar-benar ini sih, karena mungkin banyak orang nih menginspirasi banyak orang gitu kan. Karena mungkin banyak orang yang pengen juga punya mimpi gitu ya, untuk keliling dunia, untuk explore dunia selain di Indonesia gitu ya. Untuk tahu dunia luar gitu lah. Tapi dengan low budget gitu. Nanti kita bahas ya. Nanti mungkin ada tips juga nih dari Abdur gitu ya, terkait traveling dengan budget yang low gitu ya. Tapi gue pengen tahu dulu nih kayak perjalanan lo ya kemarin waktu akhirnya lo memutuskan untuk jadi full time content creator. Apalagi lo sekarang kan harus traveling gitu kan. Awal-awal mungkin ketika lo membangun gitu kan, lo harus keluar dulu duit ya nggak sih? Benar. Buat beli pesawat, beli akomodasi, hotel dan sebagainya. Itu gimana waktu itu awalnya lo akhirnya melangkah untuk jadi full time content creator? Gimana lo waktu itu kayak modalnya dan sebagainya gitu? It's a good question. Nggak gampang sebenarnya. Nggak gampang banget. Ini tuh sebenarnya udah gue mulai dari lama banget. Even ketika gue pengen pengen terjun ke bidang transporting ini gue udah pengen banget waktu itu. Cuman gue belum serius banget waktu itu. Gue cuman punya niat waktu itu, gue harus keliling dunia kapan gitu kan. Gue nggak tahu gitu. Rencananya waktu itu 2021 gue pengen keliling dunia. Gue udah nabung apa segala macamnya gitu kan. Ternyata COVID datang, jadi tabungan gue nggak jadi tabungan berubah jadi utang. Gue beli gimana? Jadi utang gimana nih? Gue beli properti jadi ya gitu. Properti gue beli. Jadi gue nggak ada tabungan lagi gitu kan. Tapi gue masih tetap kerja sampai 2023 gitu kan. Nah di 2023 ini
pas waktu COVID ini gitu kan, kan kita nggak boleh traveling, kita nggak boleh kemana-mana kan, kita harus Jakarta aja. Sementara kalau gue nggak naik pesawat itu kayak, aduh ada yang kurang nih gitu kan. Nah terus akhirnya gue rajin ke bandara ngeliat-liat pesawat yang parkir, kadang ada 1-2 pesawat yang take off landing gitu kan, ya udah gue enjoy the moment aja gitu kan. Waktu itu gue belum tahu ada yang namanya komunitas plan spotting gitu kan. Jadi udah gue enjoy aja dulu lihat pesawat, habis itu gue rekam pakai handphone, pakai apa gitu kan. Terus at the end, menarik juga nih gitu kan. Terus satu saat gue melihat ada beberapa video yang dibikin secara sinematik gitu kan. Plan spotting gitu, pesawat take off landing gitu kan. Wah gila, ini kalau gue bikin kayak gini keren juga nih gitu kan. Nah akhirnya gue coba untuk melangkah di sana ke arah yang lebih baik lagi gitu kan. Oke, ini skill fotografi dan videografi gue kan masih belum gitu kan. Oke, akhirnya gue coba tantang diri gue beli kamera. Waktu itu gue hubungin Ivan Batara tuh, kenal Ivan? Kameramen kan. Nah, gue belajar banyak dari dia. Gue hubungin, singkat cerita gue beli kamera gitu kan. Akhirnya dengan modal ilmu yang gue dapat dari kantor lama kita gitu kan. Terus ilmu itu ya gue coba aplikasikan ke dalam bentuk plan spotting. Akhirnya gue coba bikin video plan spotting gitu di sana. Oke, jadi awalnya memang bukan PNOV sebagai penumpang dulu ya, sebagai bukan. Plan spotting dulu gitu. Iya. Tapi emang lo happy lihat pesawat dari luar gitu ya? Happy banget. Kenapa kok bikin ini sesuatu itu kayak bikin lo happy gitu? Gak tahu ya, gue kalau denger mesin pesawat gitu, itu aduh. Nggak tahu, menggelegar aja gitu. Wah keren gitu. Apalagi kalau pesawat gede kayak Boeing 777-300 gitu. Wah itu. Terus kayak pesawat Antonov dari Rusia gitu. Wah itu bunyi mesinnya bikin wah gila, ada bikin adrenalin naik gitu. Tapi mungkin gak semua orang bisa ngerasain ya. Cuman kalau buat gue sih suka sih gue waktu itu. Oke, jadi lo ngerasa apa ya, ada semangat yang beda ketika lo kayak plan spotting, apalagi lo cuma denger aja kayak suara pesawat gitu ya? Iya, jadi gue gak tahu ya, kayak ada energi apa gitu di balik suara pesawat gitu. Kayak lo ketika mendengarkan itu, kayak adrenalin lo jadi naik gitu. Itu kayak aduh gila. Apalagi kalau ngelihat pesawatnya itu yang gede gitu kan. Terus dengan kekuatan bisa terbang, habis itu dengan smooth landing. Dari perpindahan dari udara ke darat gitu, itu kayaknya wah gila, ini keren nih yang bikin gitu. Jadi kayak ini gue harus kayak bikin sesuatu yang bagus nih dari sini gitu. Dengan mengamalkan apa yang gue dapatkan di kantor lama dulu. Gitu. Ada the story behind nggak? Kayak misalnya lo akhirnya kayak dengar mesin pesawat, lo ngelihat pesawat tuh happy, kayak ada that very moment itu apa gitu kayak yang bikin lo ngerasain kayak gitu. Susah sih kalau setiap orang nanya itu gue susah jawabnya, nggak tahu ya, susah banget. Tapi yang jelas ya pas ketika kita liputan dulu keluar kota gitu kan, kebiasaan gue ya, instead of daripada bikin liputan story atau daripada posting soal liputan, gue lebih sering posting soal pesawatnya. Oh gue kesini pesawatnya ini nih gitu. Gue lebih kayak gitu aja sih, lebih senang posting aja sih. Oke, bisa dibilang suatu soulmate lo gitu ya? Iya, soulmate gue sampai sekarang sih. Wow, oke. Soulmate-nya pesawat gitu ya? Jangan-jangan ntar soulmate lo pasangan hidup lo dari pesawat juga nih? Siapa tahu ya. Tapi gue udah dari umur 12 tahun dulu sih, waktu pertama kali naik pesawat. Gue langsung suka sama pesawat nih. Awalnya kan gue suka 12 tahun. Iya, 12 tahun pertama kali naik pesawat. Awalnya kan dari bis dulu gue suka bis sama suka kapal. Dua itu. Jadi gue sering nonton tontonan mudik gitu kan. Waktu itu pesawat belum terlalu suka. Tapi setelah naik pesawat, gue stay di pesawat. This is it gitu ya. This is it. Oke. Jadi lo dari kecintaan lo pesawat dan akhirnya lo memutuskan untuk jadi plan spotter tadi gitu ya. Lalu awalnya gimana tuh waktu itu lo ketika menjadi plan spotter lo join community kah atau memang lo kesana sendiri atau gimana? Awalnya gue sendiri aja. Terus tiba-tiba banyak juga teman-teman yang ada di sana, kenalan. Jadi tukeran IG gitu kan. Jadi ya udah kenal sama orang-orang atau sesama pecinta pesawat gitu kan. Kan banyak juga tuh yang tiba-tiba komunitasnya juga banyak tuh yang foto bareng, video bareng, apa bareng gitu kan. Jadi misal kalau ada traffic pesawat ya langka yang datang ke sini gitu kan, biasanya kan kita bakal foto bareng gitu kan. Itu udah tahu aja jadwal gitu. Jadi memang banyak community ini ya plan spotting gitu ya. Nggak cuma di Indonesia ya, pasti ada juga yang di luar juga banyak gitu kan.
Jadi pas gue jalan keluar itu gue juga ketemu dengan berbagai komunitas plane spotting dari luar negeri juga gitu, banyak. Dan rata-rata sama sih. Gue gak tahu mereka kenapa suka pesawat gitu kan, mereka juga bisa jelasin gitu. Pokoknya ngelihat pesawat take off, landing, momen perpindahan dari udara ke darat atau dari darat ke udara itu kayak gila, ini kayak majestic nih. Keren aja gitu ngeliatnya. Oke. Gitu. Memang beda ya kalau ngelihat orang yang udah cinta banget sama sesuatu kayak jelasinnya gue jadi kerasa wow gitu kan. Gak bisa di-describe. Gak bisa di-describe gitu ya. Oke. Susah. Oke. Tapi kalau ngomongin pesawat gitu kan pasti ada banyak banget kayak brand pesawat gitu ya. Yang paling lo favoritin apa nih? Brand airlines atau jenis pesawat? Ya, dua-duanya deh. Airlines ya. Kalau di Indonesia gue tetap cinta sama Garuda. Kenapa? Nggak tahu sih, Garuda tuh menurut gue keren aja sih pesawatnya. Dan jenis pesawatnya juga banyak gitu kan. Servisnya itu sampai saat ini itu maskapai full service gitu kan. Dan gue masih sering kerja sama bareng juga soalnya. Karena itu ya. Sama maskapai lain juga. Cuman kalau juga. Garuda lebih lebih bervariatif aja pesawatnya. Ada yang Airbus 330, 737, terus ada yang 777, lebih banyak jenisnya gitu kan. Jadi lebih enak aja kalau di foto atau di videoin. Gitu. Dan memang kualitasnya Garuda itu nggak kalah sama ini ya, kualitas dari brand luar juga. Enggak. Kalau dibandingkan kemarin gue naik maskapai Cina, gue masih lebih prefer Garuda sih. Kenapa tuh? Terutama untuk rute domestik yang karena pelayanannya itu beda sih menurut gue. Yang kalau di luar tuh kayak pelayanannya seadanya gitu. Kayak contoh kemarin gue naik Air China dari dari Beijing ke Zhengzhou itu cuma dikasih air putih gitu kan. Itu cuma perjalanan hampir 2 jam gitu kan. Sementara kalau Garuda kayak Jakarta Bali kita udah dapat hot meals, udah dapat ada TV-nya, ada itunya gitu. Sementara kalau ini nggak ada gitu. Dibandingkan yang lain ya Garuda masih lebih oke sih gitu. Meskipun ada lagi yang lebih bagus dari Garuda gitu, ada juga gitu. Cuman overall not bad gitu kan. Jadi your favorite itu yang kalau di Indonesia adalah Garuda Indonesia gitu ya. Oke. Kalau untuk pesawatnya gue lebih suka jenis pesawatnya Boeing 777-300 untuk di videoin gitu kan. Kenapa? Atau Boeing 747 kayak bentuknya lebih lebih gagah aja gitu. Kalau pas dia take off atau landing itu kan berat banget tuh. Jadi kayak kepulan asapnya itu ketika landing itu gila, perpindahan dari udara ke darat. Ganteng banget gitu lah ya, gagah gitu ya. Kalau di videoin cakep ya udah. Oke. Tapi awalnya lo kayak untuk plane spotting ini ya, lo awalnya gimana tuh? Kayak mungkin dari lo beli-beli dulu kan kayak alat-alatnya dan sebagainya. Itu gimana lo akhirnya memulainya itu? Waktu itu gue ada tabungan terus pas waktu pandemi gitu kan. Gue memberanikan diri untuk udah kayak gue emang suka nih plane spotting gitu kan. Akhirnya gue coba beli kamera, gue invest ke kamera, gue foto-foto dulu aja gitu, foto-foto, belajar, terus gue beli tripod, gue beli kamera, gue beli mikrofon, gue beli semuanya, gue lengkapin. Dan gue juga lengkapin ilmunya, belajar dari kameramen Bang Odoy, siapa lagi tuh, Ivan gitu para kan, senior kita ya. senior kita udah ilmunya gue serap semua gitu kan. Gue belajar ngedit juga gitu kan, ngedit videonya, ngedit yang buat reels, ngedit yang buat video panjang di YouTube gitu kan, itu gue pelajari semua gitu kan. Sampai tujuan gue waktu itu bikin video sinematik plane spotting, tapi kualitasnya sinematik, nanti ditayangin di YouTube gitu kan. Gitu. Jadi lo lakukan semua itu sendiri gitu ya? Sendiri. Lo dan waktu memulai kan berarti masih kerja juga ya? Masih kerja. Gimana cara lo bagi waktu gitu? Kayak optimize kayak your channel gitu ya, kontennya dan sebagainya sambil kerja juga. Nah itu menurut gue gampang susah. Kalau kita nggak terlalu suka sama apa yang kita lakuin, sama bidangnya itu akan susah. Tapi kalau kita into banget sama yang kita lakuin itu gampang banget sih. Maksudnya ya paling habis kerja, ada yang bikin lu semangat nih. Gue harus plane spotting ke bandara nih habis ini nih gitu.
Jadi pas plan spotting itu kayak lu dapat energi baru aja gitu. Terus ntar malam balik lagi gitu. Itu udah biasa sih gitu. Jadi kayak lo nyamperin pacar lo gitu ya. Lebih tepatnya kayak gitu. Nah, itu pesawat dan lo kayak dapat semangat baru lagi gitu, tenaga baru lagi gitu ya dari situ. Wow. Jadi kayak ya udah gitu doang sih gue waktu itu. Belajar oke udah. Sampai akhirnya ini jadi gitu. Tapi lo awal memulai tuh lo berpikiran hasil dulu nggak, kayak misalnya monetizing it gitu? Enggak. Gue nggak pernah mikirin soal monetize atau dikerja sama siapa, enggak. Gue tuh cuman ngelakuin karena I love it gitu kan. I do it, I love it. Tapi dari kecintaan itu akhirnya lo sekarang bisa jalan-jalan ya. Jalan-jalan ke luar negeri. Ya. Oke. Jadi memang nggak ada plan untuk kayak bikin ini gue pengen dapat duit nih dari sini. Nggak ada sama sekali. Karena waktu itu gue masih mikir ya udah gue bakal kerja dulu gitu kan. Ya kalau ini dapat ya syukur, kalau enggak juga gue juga seneng kok dari apa yang gue lakukan sekarang gitu kan. Gitu doang sih. Oke. Terus akhirnya lo kan dari waktu itu kan memang memulai setelah masih jadi jurnalis gitu kan ya. Akhirnya lo memulai lagi untuk setelah itu meninggalkan pekerjaan full timer. Tapi itu suatu yang langkah yang besar juga menurut gua. Banget. Waktu itu gimana tuh pertimbangannya? Lo kan kalau misalnya kita kerja kantoran gitu pasti udah pastilah gitu aman lah ya untuk gaji bulanan gitu. Sedangkan untuk jadi content creator yang which is lu sebelumnya memang tidak mau monetize itu gitu kan. Akhirnya lo pengen full time, lo pengen ini jadi pekerjaan utama lo. Gitu. Nah, gue kan udah nge-YouTube dari 2021 gitu kan. Ternyata itu belum begitu menghasilkan. Ternyata gue mempelajari ada hal-hal yang ini kayak gue missing di sini. Sementara gue waktu itu saking cinta gue di bidang ini, dengan kualitas gue dipertemukan dengan berbagai macam perusahaan gitu kan, kayak maskapai, terus ada juga transporter internasional gitu kan, dan gue making connection with them gitu kan. Dan ada satu transporter yang udah keliling dunia juga gitu kan, dia itu nguatin gue sempat nanya ke dia kan, coy, lu gimana sih cara lu buat keliling dunia gitu, susah gak sih jadi transporternya? Terus dia bilang susah banget coy. Susah. Tapi kalau lo serius lo apa gitu kan, ya hasilnya jauh dari yang lu bayangkan deh gitu kan. Teman-teman gue pilot atau apa, sementara penghasilan gue lebih banyak dari mereka gitu. Dia bilang kayak gitu. Itu yang bikin gue semangat juga sih kadang-kadang melakukan sesuatu yang kita suka juga gitu kan. Terus di saat yang sama juga gue dapat tawaran nih dari sebuah perusahaan besar di Indonesia juga untuk masuk ke bagian comms di sana perusahaan itu. Nah, perusahaannya bagus gitu kan, tawarannya juga bagus gitu kan, dan nggak ada yang bikin yang bikin gue menolak itu perusahaan itu. Gue pengen ambil, maksudnya nggak ada lah. Sedikit sekali alasan kenapa gue harus menolak perusahaan itu gitu. Karena secara karir, financial itu bagus gitu kan. Nah, setelah itu gue dihadapkan dengan dua pilihan nih. Apakah yang satu teman gue meyakinkan untuk join plan spotting gitu kan. Habis itu sambil gue ngebangun punya gue sendiri. Habis itu keliling dunia gitu kan. Habis itu yang satu lagi dari perusahaan gitu kan. Ini dua pilihan yang sulit menurut gue. Yang satu udah settle, tapi yang satu lagi lo bebas gitu kan. Tapi lu yang satu lagi nggak jelas nih masa depannya kayak gimana nih. Tapi lu ada kesempatan untuk keliling dunia gitu kan. Nah, gue balikin lagi, gue maunya apa nih gitu kan. Satu saat di perusahaan ini ngasih pas waktu wawancara HRD itu, HRD-nya pernah bilang gitu kan, kita ini nggak mau orang yang cuma kerja 2, 3 atau 4 tahun gitu. Kita mau kamu ini sampai lama gitu, 10, 11 tahun atau apa gitu. Nah, pertanyaan itu bikin gue berpikir panjang. Bukan gue gak mau loyal sama perusahaan gitu kan. Gak mau loyal, bukan itu maksudnya. Tapi lebih berpikir, sekarang gue udah masuk kepala 3 gitu kan. Oke, udah kepala 3. Dan paling kalau gue stay di sana, karir gue akan seperti ini sampai segini. Sampai 10 tahun ke depan. Terus paling gue habis itu punya apa? I don't have anything gitu kan. Terus sementara kalau gue melangkah ke hal yang baru gitu kan, gue akan dapetin banyak banget kesempatan nih. Gue akan punya
failure yang banyak, gue bisa membuat kesalahan-kesalahan nanti yang bisa gue perbaiki gitu kan. Sementara gue masih punya banyak waktu di sana kalau gue mulai sekarang gitu kan. Walaupun Terus, lebih beresiko ya. Berisiko, jelas berisiko. Tapi itu yang bikin gue, satu yang bikin gue itu gue yakin rezeki nggak akan hilang. Rezeki itu udah ada selama kita mau itu gitu kan, mau berusaha untuk ngambil rezeki itu sih yang gue yakinin pada waktu itu. Akhirnya setelah berpikir panjang, konsultasi apa segala macamnya gitu kan, kalau keluarga gue sih ya udah mendingan itulah gitu, dengan yang udah jelas lah gitu kan. Sementara kalau orang-orang yang paham gue gitu kan, paham gue kayak gimana, enggak lah, jangan lalu ambil ini aja lah gitu, ambil apa yang lu suka gitu, bukan apa yang lu ituin gitu. Terus at the end ya udah gue memutuskan gue akan lakuin ini gitu kan. Akhirnya yang perusahaan gue tolak padahal dengan tawaran yang banget gitu ya. Mikirnya, anjir ini gue nggak, ini kapan lagi gue dapat yang kayak gini nih gitu kan. Kayak aduh ya udahlah. Tapi itu gue relakan, nggak apa-apa gitu kan. Mungkin rezekinya orang lain. Mungkin rezeki gue adalah gue harus berusaha lebih nih untuk diri sendiri, dan lo harus bisa menciptakan lapangan pekerjaan untuk lo sendiri, untuk orang lain, atau lo harus bisa berbuat sesuatu yang lebih dari ini gitu. Dan yang paling penting banget ya lu keliling dunia gitu. Itu doang sih gitu kan. Keliling dunia. Karena kan goals gue dari untuk tahun 2021 itu kan keliling dunia, itu yang belum tercapai. Ya mungkin ini jawabannya sekarang gitu kan. Setelah ini lu mau jadi apa ya nggak tahu gitu kan. Just do it gitu. Wow. Mulai dulu. Mulai aja dulu. Tapi itu langkah yang berani banget karena karena konten kreator ketika itu juga lo masih ini mungkin masih memulai gitu kan, dan mau terjun di situ yang artinya lo harus istilahnya nggak ada pemasukan bulanan dari yang biasanya lo dapetin gitu kan. Itu kan ada pertentangan juga dari keluarga. Lo gimana ngatasin itu semua? Tapi yang jelas gue ngasih tahu secara baik-baik, it's my life gitu kan. Ya udah, it's my life. Jadi apapun itu risikonya, ya itu gue yang akan jalani. Lagian gini Git, menurut gue sih gak ada keputusan yang benar. There's no right decision. Agree. But you make it right gitu kan. Karena setiap keputusan itu pasti ada baik ada buruknya. But you're the one who has to make it right. Wow. Gitu kan. Itu sih. Iya. Oke. Jadi nice. Itu pola pikir yang yang beda banget ketika gue udah cabut gitu kan, dibandingkan dengan ketika kita dulu jadi kerja di korporat. Itu beda banget totally pola pikirnya. Oke. Dan saat ini lo nggak nyesel ya dengan keputusan lo saat itu ya? Sama sekali nggak. Gue malah I'm so happy about it. Wow. Oke. Even I get even more than what I expected gitu ya. Wow, nice. Oke, jadi lo berani banget untuk melangkah ke sana walaupun itu kayak banyak jurang lo tapi bisa meloncati itu semua gitu ya. Tapi ada suatu momen nggak ketika itu, ya pasti nggak mulus lah ya ketika orang udah melangkah itu terus melakukan perjalanannya. Ada suatu momen nggak ketika itu lo akhirnya ngerasa down dan akhirnya lo gimana ya, kayak gue pengen balik lagi kayak ke corporate. Ada nggak kayak momen-momen itu? Kalau capek, kalau ngerasa capek gitu, apa yang gue lakukan sekarang ya ada gitu. Tapi kalau apakah lo pengen balik, belum ada. Jadi kayak this is what I do. Kayak gue bilang tadi, there's no right decision, but you're the one who has to make it right. Jadi ya apa yang lo putuskan ya udah itu yang harus lo jalani, dan lo harus bikin itu benar, keputusan benar. Karena kan keputusan itu benar atau salah ya itu kan tergantung kita gitu kan. Dijalaninya. Oke lah kita ngambil keputusan salah sekarang, tapi kalau kita bikin keputusan ini jadi keputusan yang benar gitu kan, keputusan benar juga kan jadi kan gitu kan. Lagian gue juga berpikir gitu kan, kalau kita keluar dari corporate artinya kita menutup satu pintu rezeki. Keluar dari Tapi kita membuka jutaan pintu rezeki lainnya untuk kita, atau mungkin kita bahkan bisa membuka lapangan pekerjaan untuk orang lain gitu kan. Wow, amazing. Iya, tapi berarti lo meyakini banget bahwa rezeki itu udah ada yang ngatur. Iya, benar. Walaupun itu lo nggak digaji sama perusahaan, pasti ada. Betul, ada aja. Selama kita mau nyari, selama kita mau bekerja, selama kita mau nyari mengais-ngais rezeki lah dimanapun. Selama itu halal ya gitu ya. Gue yakin pasti ada aja gitu kan. Wow, nice. Karena selama setahun belakangan ini banyak yang gue dapetin. Misalnya gue dapat kerja sama maskapai internasional, sama
nasional rata-rata udah gitu kan. Kayak sekarang ini gue lagi mau kerjasama sama Garuda di Bali Air Show gitu kan. Gue dapat akses ke dalam, terus ngelihat bikin konten-konten juga. Terus kemarin juga sempat kerjasama sama Pelita Air pas waktu launching rute ke Papua. Jadi gue ke Raja Ampat tuh, kagak bayar gue. Wow. Wah, pengen banget sih gue. Kagak bayar lagi ya. Terus collab post lagi di IG-nya. Terus sama Lion Group juga sering diundang gitu kan. Terus sama AirAsia juga sering kerjasama juga gitu kan. Konten itu ya lumayan lah. Jadi membuka network baru gitu kan, dan itu membuka rezeki juga, network membuka rezeki. Dan terus selain itu juga banyak nih, kalau kita ada waktu sekarang, jadi kalau mau freelance apa ya bisa juga gitu kan. Terus kayak kemarin juga sempat kerjasama sama Pocari gitu kan, waktu ada launching Garuda Indonesia Pocari Sweat gitu kan, itu ada kerjasama juga gitu. Membuka rezeki. I see. Ya, pintu rezeki itu dari manapun ya. Gak cuma dari perusahaan aja, tapi lo bisa membuka pintu-pintu yang lain gitu kan. Iya. I see. Nice. Itu yang gue pahami setelah cabut. Gue tahu sih sebelum cabut, cuman gue nggak paham nih ketika gue berada di korporat. Gue nggak paham nih. Cuman gue tahu itu kata-kata kayak gitu. Cuman I don't get it gitu. Tapi ketika setelah kita cabut menjalan, oh ya benar nih. Gitu. Oke. Dan ternyata benar ya yang dikatakan itu ya, rezeki itu udah ada yang ngatur, udah ada yang menjamin gitu ya. Oke. Tapi awal-awal lo memulai tuh pernah gak sih lo kayak boncos duluan karena lo harus ini ya, beli tiket pesawat dan sebagainya gitu? Honestly, no. No, not at all. Why? Gimana tuh caranya? Gimana caranya? Jadi ketika lo kalau pengalaman gue sih, ketika gue bikin konten soal ini itu gitu kan, terus tiba-tiba ada aja yang mau kerjasama, ada aja yang mau kayak gini. Jadi ketika ada yang mau kerjasama ya berarti kan tiket lo kan di cover, terus ya kadang mungkin lo dapat itu juga duit juga gitu kan dari itu gitu kan, dan apa di cover gitu kan. Dan honestly sih gue no. Gak pernah boncos ya? Alhamdulillah sih enggak. Itu tadi rezeki udah ada yang ngatur gitu. Oke. Nice. Tapi awalnya nih pasti ya, as a content creator pasti ada konten-konten yang mungkin kurang view-nya, konten-konten yang tiba-tiba boom gitu. Konten apa sih yang waktu itu bikin konten lo tuh banyak dilihat orang? Konten pesawat sih, take off landing, karena di pesawat take off landing yang dibikin secara sinematik di Indonesia itu waktu itu belum ada. Jadi gue yang boleh dikatakan gue yang pertama di Indonesia yang bikin kayak gitu. Dengan standar yang yang mulai standar ke sinematik, belum bagus banget waktu itu. Masih growing, tapi cuman gitulah. Tapi hasil konten itu viral gitu, yang mulai dikenal juga gitu. Dikenal sama maskapai juga gitu. I see. Oke. Gitu sih. Oke. Nah, tadi kan ngomongin soal ini ya, plane spotting gitu. Lo juga nge-review sebagai penumpang juga gitu ya. Apa nih yang lo rasain ketika lo jadi penumpang gitu? Mungkin yang pengalaman lo yang paling menyenangkan, yang paling berarti gitu ketika lo jadi penumpang waktu itu. Waktu itu ya? Pengalaman pas jadi penumpang sih paling ketika gue naik business class. Oh, oke. Kemana tuh? Tapi gue belum jadi content creator. Waktu itu kan gue masih kerja di kantor yang sama kita. Oh, di situ. Lo naik business class. Sorry. Gue gak pernah naik business class dari. Gue ke Surabaya. Oke, kok bisa sih? Waktu ada bom. Oh, bom Surabaya, gereja itu ya. Naik business class gue. Tiketnya habis. Rezekinya di soleh ya. Iya. Cuman gue kagak enak main lain. Gitu. Asli. Itu pengalaman. Jadi gue, Ivan sama Raf waktu itu. Jadi kan kita tuh waktu itu kan ada bom ya di Surabaya gitu. Jadi gue, Raf sama Ivan Batara, kita ditugasin nih ke mana, ke Surabaya waktu itu. Lu ada gak sih waktu itu? Gue masih kuliah waktu itu di sana. London. Iya, di UK. Lagi resign ya. Iya, lagi cuti. Nah, terus pas kita disuruh ke sana gitu kan, awal kan naik apa nih? Naik Garuda gitu kan. Pas nyampe di bandara gitu kan, terus tiba-tiba mau duduk di bangku berapa gitu kan. Terus gue lihat tiketnya gitu kan. Lah, gue sama Raf sama si Ivan saling lihat-lihatan. Anjir, ini bisnis kelas. Bisnis kelas.
Asli katrok banget. Lu tau lah ya gayanya Raf dengan Iya. Wow. langsung gila. Jadi kayak anak soleh ya. Jadi kayak anak soleh. Jadi itu pengalaman lo yang paling ini ya. Iya paling. Thank you ya CNN. Thank you CNN. Cuman itu kagak gue post. Kagak enak sama lain. I see. Terus gimana waktu itu pengalaman lo pertama kali naik business class gitu ya? Gila seru banget. Apalagi waktu itu penerbangannya di delay kan. Kita di holding kan. Gara-gara ada Wapres mau landing Surabaya. Jadi kita holding dulu beberapa saat. Ya gue sih makin senang sih karena kan lebih makin lama kan. Lebih lama kan. Lebih lama di pesawat. Oke. Kato ya. Oke, business class ya waktu itu gitu ya. Iya. Oke. Dan gue nggak tahu itu, jadi kayak itu udah kayak surprise saya. Ketika di bandara, selalu ngeliat business class. Lo kontennya juga waktu itu? Gue kontenin. Wajib dong. Bener. Lo kontenin juga dan lo review lah ya untuk business class. Tapi gitu ya. uploadnya belakangan. Dan biar gak ini ya. Dan gue gak masukin muka Ivan sama si Raf karena ketahuan ntar. Oh lu di kantor ya. Oke. Thank you lo CNN lo. Thank you. Oke, wow, iri banget gue. Jadi itu waktu lo jadi ini ya, jurnalis waktu itu ya. Oke. Tapi itu udah cikal bakal ngonten sih. Cikal bakal ngonten. Karena gitu gue ngonten juga waktu itu kan. Oke. Cuma belum kayak sekarang. Itu udah ngonten sih. Udah ngonten ya. Oke. Tapi kalau lo bilang kalau review pesawat pasti yang favorit lo kan tadi ya, yang Garuda Indonesia ya gitu. Tapi kalau di luar Indonesia, gitu? Luar, gue suka China Airlines, terus Eva Air juga oke. Singapura juga bagus sih. Kemarin gue naik Singapura dari Jakarta Singapura, terus ke Nagoya kayak itu enak juga gitu kan. Terus Japan Airlines juga bagus sih. ANA juga bagus. Cuman kalau untuk domestik di Jepang tuh menurut gue kurang bagus. Nggak sebagus Garuda sih pelayanannya gitu. Masih domestik masih bagus Garuda dibandingkan. Nggak kalah lah ya untuk maskapai Indonesia Garuda ya. Dibanding dengan domestiknya luar gitu. Cuman kalau dibandingkan dengan internasional luar ya mungkin ya bersaing lah gitu. Oke, tapi kalau dari di Indonesia sendiri untuk atmosfer ini ya dari airlines dan sebagainya. Ya menurut lo ada yang perlu dibenahi nggak sih? Apanya nih? Dari ya secara general lah ya. Aduh, nggak tahu gue jawabannya, gue bukan pelaku bisnis. Penumpang lah. As penumpang ya mungkin kalau pesawatnya ya kali ya. Pesawatnya mungkin kalau diperbaharui, dibenahi gitu kan. Kalau sekarang kan pesawatnya banyak yang kayak nggak terupdate ya itunya kursinya, bangkunya, entertainmentnya apa segala macamnya itu doang sih kayak. As a passenger kan kita pengen kenyamanan juga gitu. Ya mungkin itu kemarin ya gue nggak tahu alasannya kenapa, kan sempat ada penundaan pembatalan Max 8 juga kan. Pemesanan Boeing 737 Max 8 gara-gara Lion Air sama Ethiopian waktu itu kan. Jadi yang lain pada ngebatalin. Gitu. Jadi kenyamanan ini ya, tempat duduk, terus entertainmentnya gitu ya. Padahal Max 8 itu ada satu pesawat waktu itu bagus banget, standar udah bagus gitu kan. Cuman mungkin gara-gara itu nggak jadi ya, jadi masih pakai pesawat yang lama gitu kan sampai sekarang. Jadi ya lo bisnis kelas tadi kan sebagai pengalaman yang terbaik lah ya. Bisa dikatakan gitu. Karena gue gak tahu surprise gitu. Oke. Tapi ada gak sih kayak lo ngalamin sesuatu yang bikin lo bad experience lah ketika pakai pesawat? Kalau itu sih ada sih kemarin. Pas waktu gue terbang dari Okinawa ke Shanghai. Pakai pesawat China Eastern. Itu bukan dari pesawatnya sih, tapi karena emang cuacanya jelek banget. Karena pas waktu gue di Okinawa itu bandara sempat tutup kan, terus ada badai, ada apa gitu kan, dan hari itu gue terbang gitu kan. Waktu itu gue sempat spotting di sana sebelum terbang, spotting pesawat itu tempat deck untuk spotting itu ditutup juga saking badai itu parah banget lah pokoknya. Terus pas gue terbang siangnya take off gitu kan, pas take off itu baru naik pesawat turun lagi kantam ke hempas angin gitu kan. Itu teman-teman gue yang pilot aja, wah gila nih gitu. Gue kasih lihat kan, wah gila nih begini. Terus pas di tengah perjalanan juga ada wah parah banget ya.
Karena cuaca ya ini. Karena cuaca gitu. Waktu itu masih berdekatan dengan yang Singapura yang 777 itu loh. Yang itu masih kan cuaca sekarang lagi parah banget ya gitu kan. Jadi turbulence itu udah parah. Sampai-sampai waktu itu ada siapa sih namanya? Pas pelayanan meal service itu dihentikan. Itu trolinya ditinggal di tengah gitu. Terus habis itu pramugaranya mereka duduk di bangku penumpang. Saking nggak bolehnya itu. Parah banget. Oke. Wow, karena cuaca yang bad weather gila, yang gila banget gitu ya. Oke. Nah, Dur, kan lo udah banyak nih cerita soal pesawat, review pesawat dan sebagainya gitu kan. Terus lo juga modal juga kan waktu itu beli tiket dan sebagainya gitu. Tips nih dari lo buat kayak dapetin tiket yang good deal lah. Good deal ya. Rajin riset banget. Riset itu harus rajin banget gitu kan. Compare. Biasanya lo pakai apa riset ini? Semua. Jadi paling sering tuh gue pakai Skyscanner. Skyscanner itu kan udah banyak banyak kerja sama travel agentnya. Terus kadang di Google Flight juga. Terus kadang di Traveloka juga, kadang di tiket.com juga. Jadi gue compare semuanya gitu kan. Compare. Biasanya kan di sana kan ada rekomendasi flight berapa harga itunya kan. Ya harus rajin itu sih gitu kan. Terus kalau untuk LCC biasanya rahasia banyak promo tuh. Bisa kalau mereka buka rute baru atau mereka ada free seat, nah itu bisa dimanfaatin banget tuh gitu kan. Kalau rahasia gitu kan. Kalau Garuda biasanya mereka ada travel fair gitu kan. Itu tapi masih pricey menurut gua karena itu kan full service gitu kan. Cuman jauh harganya udah jauh turun di bawah. Terus kalau ya itu sih biasa ikutin travel fair sih. Itu, travel fair ya. Ya. Terus kalau mau murah lagi, biasanya kalau kita beli tiket PP itu bisa lebih murah gitu kan. Ketimbang kita beli tiket sekali jalan. Oh gitu? Ya. PP lebih murah ya justru PP lebih murah. Oke. Karena kan ada, nggak tahu mungkin karena ada kita jaminan balik apa, gue nggak tahu deh. Cuman misalnya kalau kita Jakarta Bali gitu, kalau sekali jalan mungkin bisa, Jakarta Taipei lah gitu. Taipei sekali jalan mungkin 3,5 juta gitu. Kalau kita beli PP ya itu mungkin bisa 5 jutaan gitu kan. Gitu. Lebih murah. Kalau pakai kayak misalnya online gitu ya, pakai online websites gitu ya. Iya. Ada ini gak sih? Gue tuh pernah kayak dengar nih kalau tiap hari apa gitu harganya murah gitu. Tiap hari apa mahal Selasa, gitu. Yeah. Ada gitu gak? Itu bener gak sih sebenarnya? Nah itu gue nggak tahu sih. Cuman ada yang pernah bilang gitu sih. Cuman gue nggak bisa mengkonfirmasi itu kebenarannya, jadi nggak tahu sih. Tapi ya sedapatnya aja sih, kadang. Sedapatnya ya. Tapi usahakan ya kalau beli tiket ya jauh-jauh hari dari sebelum keberangkatan itu lebih baik lagi. Karena biasanya kan lo berapa lama sebelum keberangkatan teh? Kalau sekarang? Ya. Sekarang kayak gue agak lebih sering go show kayaknya. Go show, lebih sering, bisa paling seminggu atau 2 minggu sebelum keberangkatan. Karena kan targetnya udah lain nih. Targetnya kan gue ambil pesawat, ngontennya bukan itu aja, lebih ke pesawatnya gitu. Plan spotting pesawatnya, plan spotting sinematiknya, itu yang target gue kan gitu kan. Jadi lebih memaksimalkan waktu supaya nggak ada yang kebuang gitu kan. Oke. Kalau ngomongin tiket, the best deal yang pernah lo dapet Jakarta Iran. Apa nah? Jakarta Iran. Tehran. Oh Tehran. Ya, itu gue dapat 1 juta kalau Kuala Lumpur Tehran gue dapat 1 juta, 2 juta PP AirAsia. Wah, 2 juta PP. Iya. Kayaknya ke Jakarta Surabaya segitu juga. Lo udah ke Tehran. Iya. Kok bisa sih? Nggak tahu, waktu itu emang AirAsia lagi buka promo aja waktu itu, rute baru kan. Biasanya kan mereka kalau buka rute baru selalu ada promo tuh yang murah-murah. Kemarin temen gue ke Almaty, Kazakhstan, dia dapat 500.000 kalau nggak salah ya. What? 500.000? Ya, selalu ada. Jadi makanya kalau pengen explore kota-kota baru gitu kan. Biasanya kalau maskapai buka rute baru itu biasanya banyak banget. Yang paling sering itu menurut gue AirAsia sih. AirAsia. Oke. Caranya buat lo tahu maskapai itu buka rute baru, ya gimana? Riset lah ya. Pantangin sosmednya pasti ada. Harus follow sosmednya airlines ya. Airlines harus di follow semuanya. Oke. Ini Mbak Elin AirAsia, halo. AirAsia yang paling ini ya, good deal ya berarti ya. Kalau sejauh ini paling sering lah ya berarti ya. Tapi gue pernah juga waktu itu dapetin CityLink tahun 2009 pas 10 gitu kan. Itu cuma 45.000 Jakarta Makassar.
Itu parah banget. 45.000. Itu AirPods doang kayaknya. Sekali makan udah bisa langsung ke Makassar ya. Itu yang best deal sih kayaknya. Oke. Tapi yang memorable kan mungkin Asia karena ke Teheran. Oke. Tapi jujur sih waktu gue di Indonesia tuh gue jarang banget gitu kayak dapetin tiket yang good deal gitu, kayak ya normal price lah gitu. Tapi waktu di UK itu ya apa ya, gue pernah kayak dapet itu cuman 3,5 pound sterling. Oh iya? Kayak gue tebak Ryanair. Yes. Itu favorit gue kalau misalnya di Europe. Gue kemana-mana pakai Ryanair. Ada yang 5 pound tuh gue dari Jakarta ke Rome. Jakarta ke Rome, sorry bukan Jakarta ke Rome. Dari London ke Rome. Terus habis 3 pound sterling, gila itu. 40.000 paling. Gue pokoknya pantengin aja tuh kalau misalnya waktu itu biasanya kayak ini kan, ya itu 2 bulan 3 bulan sebelumnya sih gue belinya gitu. Jadi ya ini juga lumayan juga gitu kan. Karena di Indonesia kenapa ya nggak itu ya? Iya, kenapa semenjak ya? COVID sih kayak harga semenjak tiket COVID itu naik, nggak pernah turun. Terus ada harga batas atas bawah juga kan? Iya. Kayak gue nggak tahu masalah detailnya kayak gimana. Cuman semenjak COVID kayak nggak pernah ada lagi gitu. Iya, dan gue ngerasa kayak traveling kayak ya se-Indonesia aja tuh lebih mahal daripada gue kayak dulu ke UK ke misalnya ke Paris kemana gitu. Iya. Tapi sekarang travel di dalam negeri susah kayaknya, mahal. Nah itu waktu itu kayaknya bulan-bulan April deh ya. Bulan April tuh teman gue itu ada di mana tuh ya? Di Jayapura lah. Jayapura. Di Jayapura. Nah terus dia mau pulang ke Sumatera. Nah dia bilang katanya tiketnya dari Jayapura itu ke Turki lebih murah daripada Jayapura ke Serius? Padang. Jayapura ke Turki lebih murah daripada Iya. Jayapura ke Turki? Iya, ke Turki. Dia bilang itu katanya waktu itu ketika bulan April lah gitu. Pokoknya apa namanya ya soal mudik-mudik itulah ya. Iya. Itu tiket mahal banget walaupun tuh kayak di Indonesia sendiri ya, domestik lah. Iya. Itu mahal banget gitu. Parah mahalnya. Parah banget, lebih murah itu ke luar negeri gitu malahan. Gitu. Iya sih. Kan ini jadi isu yang ramai juga kan kemarin kan kemarin Pak Irfan di Garuda sempat ngomong juga kan di tiket itu kan banyak pajak apa gitu, gue nggak tahu detail sih. Ya banyak pajak lah gitu katanya. Sementara kalau untuk keluar negeri itu pajak after apa pajak apa gitu itu nggak ada gitu. Oke. Kayak perlu dikonfirmasi lagi nggak sih kebenarannya? Cuman itu berita yang gue baca sih kemarin. Oke. Tapi ya itu sih yang bikin apa ya untuk pariwisata Indonesia susah karena orang-orang mungkin lebih memilih kayak terbang ke Malaysia lebih murah daripada kayak terbang ke Jakarta misalnya Makassar gitu misalnya. Benar. Ya. Jakarta Malaysia sekarang bisa 500-an kalau dapat gitu. Itu dia. Jakarta Makassar ya 2 juta. Itu udah 4 kali lipatnya nggak sih? 4 kali lipat. PP 4 juta. Aduh gila, parah banget ya. Oke. Ya semoga ya bisa Pak Menteri ya tolong lah ya biar kita bisa keliling-keliling Indonesia nih. Ya masa kita keliling dunia dulu baru Indonesia ya gak sih? Iya gak sih? Benar sih. Indonesia dulu lah gitu harganya. Kan. Iya minta tolong harganya. Bapak-bapak petinggi. Bapak petinggi ya benar banget. Oke. Kita udah bukan jurnalis tapi. Iya ya. Oke, kalau masih jurnalis diliput ya. Oke. Tapi Dur ada nggak sih kayak mungkin negara atau kota yang lo belum kesana tapi lo pengen banget kesana? Gue tuh pengen banget menjelajahi Afrika sih. Afrika. Oke. Afrika itu kayak untouchable daerah gitu kan. Terus gue pengen tahu kemarin tuh Cina sih sebenarnya, tapi Cina kan gue udah jalan sebulanan belakangan, jadi udah curiosity-nya udah menghilang, memudar gitu. Sekarang tuh gue pengen lihat di Afrika itu kayak gimana. Biasanya kan banyak airlines, banyak airport yang eksotik kayak di sana. Jadi kayak keren aja nih kalau gue kesana. Kalau ke Europe kan ya tau lah standarnya udah modern lah, sama ya mungkin sama kayak Singapura, sama kayak Jepang gitu kan. Terus Amerika juga standarnya juga udah sama. Kalau di negara-negara kayak Afrika di mana, nah itu yang gue penasaran sih. Sama Amerika Latin paling, sama daerah-daerah yang
airport yang dikelilingi sama alam yang eksotis. Itu doang sih yang gue pengen. Oke, jadi lo suka alam juga nih ya? Iya. Karena kan apa ya, ketika pesawat take off landing di alam yang bagus itu kayak bagus banget. Labuan Bajo itu bagus banget. Wah iya, Labuan Bajo. Tapi mahal ya? Mahal. Gue pernah ke sana kan, spotting di Labuan Bajo, itu view-nya asli cakep banget ya. Bagus banget view-nya. Ntar kalau lu mau tanya, pakai video gue aja. Boleh. ada. Itu Labuan Bajo gila, itu bagus banget. Iya sih. Indonesia tapi pesawat plan spot take off landing di Labuan Bajo keren. Iya sebenarnya alam Indonesia tuh keren-keren, indah-indah gitu. Sebenarnya gue juga pengen untuk lebih banyak untuk ini ya, traveling di Indonesia sih sebenarnya. Gue kan udah puas di luar kayaknya. Enggak juga. Udah dikelilingi semua kayaknya. Oke, Indonesia, iya. Oke, terus Afrika berarti ya, Afrika lo pengen banget. Tapi ada rencana ke sana? Insya Allah mungkin April tahun depan. Wow, oke. Jadi lo udah beli tiketnya nih semuanya? Udah. Oke. Planning dari jauh-jauh hari. Udah planning dari jauh-jauh hari ya. Oke. Tapi selain alam, terus selain terkait pesawatnya, lo di sana juga kayak ini nggak sih, explore tempat-tempat unik pasti ya. Terus kayak lo networking dengan people di sana gitu gak? Oh iya, itu pasti sih. Cuman kalau kayak gitu nggak gue kontenin sih. Biasanya itu gue nikmatin aja, kayak makanan local cuisine, habis itu interaksi sama orang lokal, budayanya gitu, itu kayak gue nikmatin aja. Karena kan fokus gue kan di plan spotting sama flight review. Kalau gue bikin lagi konten-konten lain, takutnya malah nggak fokus aja ntar. Jadi kayak semuanya mau digarap gitu aja, kayak nggak sih. Tapi kayak nikmatin aja. Pengalaman pribadi lo nih ketika lo ya udah di negara itu dan sebagainya, lo explore lah city-nya dan sebagainya. Ada pengalaman unik nggak sih yang lo pernah dapetin? Yang paling unik yang pernah lo dapetin apa? Pengalaman unik apa ya? Di negeri orang. Oh itu parah banget. Pas gue di nggak unik sih ya. Pengalaman udik kali. Kenapa tuh? Karena kan. Tapi ini bersyukur sih, bikin gue bersyukur jadi orang Indonesia sih, karena alam Indonesia tuh sebenarnya bagus gitu kan, enak gitu kan, nggak ada cuaca ekstrim. Nah ketika gue plan spotting di Jepang gitu, itu suhunya tuh bisa berapa ya? Bisa sampai di bawah 10 gitu kan, dingin banget dan gue harus outdoor seharian gitu kan. Terus belum lagi angin, belum lagi hujan gitu kan, dan itu gue harus tetap ada di luar. Nah kalau orang sana kan udah biasa tuh, udah biasa kayak gitu, dan cuaca kayak gitu ya mereka santai aja. Kalau gue udah kayak aduh kampung banget gue. Oke, jadi yang ini ya memang untuk kayak adaptasi lah cuacanya gitu ya. Oke, I see. Oke, jadi Afrika bulan April. Insyaallah, amin ya. Oke. Tapi kalau misalnya lo nih, kan lo udah menjelajah gitu kan ke banyak negara juga gitu kan. Lo tetap ini nggak? Lo tetap pengen untuk stay di Indonesia atau lo sebenarnya pengen explore, ntar gue pengen tinggal di luar negeri aja lah? Enggak. Justru gini loh Git, semakin kesini semakin banyak negara yang yang gue kunjungin gitu kan. Gue pernah berkunjung ke sana kemari, gue kayak ngerasa biasa aja gitu. Kayak gue lagi di Jepang nih, kayak merasa di BSD aja, di itu aja gitu kan. Cuman ketika gue di Indonesia, gue merasa kayak di rumah gitu. I feel like home. Jadi kayak enggak sih, gue masih tetap pengen tinggal di Indonesia, tapi gue pengen explore negara luar. Tapi gue masih tetap bakal jadi orang Indonesia, dan gue nggak akan jadi orang luar sih. Karena gue baru ngerasain sih pepatah yang bilang hujan emas di negeri orang, hujan batu di negeri kita. Itu kayak iya sih, saya enak tinggal di negeri orang ya lebih enak tinggal di negeri sendiri. Itu benar sih, walaupun hujan batu. Iya, walaupun hujan batu. Dihujat batu. Oke. Jadi lo benar-benar cinta banget sama Indonesia ya? Semakin gue explore, semakin gue cinta sama Indonesia. Apa yang bikin lo cinta banget sama Indonesia setelah lo explore, lihat dunia luar nih? Karena at the end gitu kan, semua orang tuh sama gitu. Mau ada orang baik, orang buruk, ada yang sifatnya jelek, yang baik gitu, semua orang sama gitu kan. Terus ketika kita berinteraksi dengan orang-orang yang kenal dengan masa lalu kita, orang-orang yang bahasanya sama dengan kita, apa yang sama, itu lebih enak sih, lebih komunikasi itu kan lebih nyambung gitu kan. Karena kan hidup itu kan
it's always about communication kan. Kalau komunikasinya nggak baik ya pasti hidupnya nggak bagus gitu. Nah kalau kita berbicara dengan bahasa yang sama-sama dimengerti, bahasa ibunya sama, ya pasti komunikasinya akan jauh lebih baik ketimbang kita memakai bahasa lain yang barriernya cukup jauh gitu kan. Jadi ya itu sih yang bikin gue cinta sama Indonesia gitu. Berarti ntar pasangannya harus Indonesia. Harus Indonesia. Harus Padang. Oke. Harus Indonesia ya. Cari Indonesia walaupun lo udah kenal banyak susah dengan ini ya. Oke, I see. Barriernya jauh ya. Oke. Jadi konten kreator untuk kayak plan spotting dan travel ini bakal jadi rencana jangka panjang lo atau gimana? Sejauh ini sih jujur gue nggak tahu masa depan gue kayak gimana. Tapi yang jelas sekarang gue cuman pengen keliling dunia dulu gitu kan. Nah konten kreator ini adalah hal yang gue suka. Ya gue akan tetap lakukan ini. Jadi goalsnya akan jelas nih. Gue plan spotting keliling dunia. Ya ini hasil gue keliling dunia. Tapi entah nanti kedepannya kayak gimana. Apakah gue akan mencoba bikin sesuatu. Apakah gue akan kembali lagi ke korporat atau gimana gitu ya. Gue belum tahu sih. Tapi yang jelas ini yang pengen gue lakukan dulu. Siapa tahu kalau ternyata ini membuka kesempatan lain atau gue bisa buka usaha lain atau apa gitu ya, mungkin I would do that gitu ya. Dan gue lebih nyaman kayak gini ketimbang berada di perusahaan gitu. Karena kan uncertainty is like apa ya namanya, lebih enak aja gitu, hidup di tengah ketidakpastian, everyday surprise. Oke. Jadi lo nggak pengen di zona nyaman ya? Enggak. Pengennya di non nyaman lah. Oke. Dan tuh lo bakal pengen terus untuk explore dulu. Karena sebenarnya kalau misalnya kita di zona yang nyaman itu kayak kita gue ngerasa kayak ya udah kita kayak slow banget. Tapi ketika kita keluar dari zona nyaman itu kayak growth-nya tuh makin cepat. Iya nggak sih? Cepat. High risk, high return. Yes. Selalu kayak gitu ya. Iya. I see. Oke. Mungkin lo kalau misalnya berarti yang menguatkan lo kan juga pasti community plan spotting juga kan. Lo apa sih nama community-nya? Apa namanya? Pokoknya nggak ada sih, cuman itu doang sih perkumpulan itu ya. Ya kan di komunitas plan spotting itu ada komunitas fotografi AVC Indonesia, ada juga Indo Flyer, ada juga ya banyak pokoknya grup-grupnya itu. Cuman ya kalau gue sih general aja. I'm an aviation lover. Oke. Tapi biasanya apa nih yang biasanya dilakukan bareng-bareng community itu? Paling foto bareng aja sih. Misalnya ada pesawat yang baru landing, pesawat baru gitu kan. Ya udah akhirnya kita foto bareng, kita ambil pesawatnya bareng, paling gitu doang sih. Oke, I see. Oke, mungkin terakhir nih Dur, tips dari lo buat konten kreator yang pengen memulai nih jadi travel influencer dan memulai mungkin hal yang look scary gitu at first gitu kan, dan akhirnya melangkah bisa memulai hal itu. Apa ya, kayaknya nih bagus mulai aja dulu. Mulai aja dulu ya. Ya kalau kita nggak mulai melangkah ya nggak akan nyampe kan. Nggak akan nyampe ya. Iya sih. Ya moga sih nggak usah khawatir. Jangan fokus di hasil, jangan fokus ke tujuan, tapi fokusnya ke kualitas. Fokus ke value yang kita kasih ke orang. Karena kalau kita udah fokus ke sana, itu yang lain akan ngikut. Percaya sama gue. Kalau kita udah fokus ke kualitas, fokus ke value yang kita kasih ke orang gitu kan, itu yang lain-lain ngikut, benar ngikut gitu kan. Dan do not expect money sih. Kalau gue nggak expect money, karena ketika gue expect money, hal-hal lain itu jadi kayak sebuah burden gitu. Oh nih gue gini, ntar kalau jelek gimana, ntar kalau nggak dapat duit, nggak dapat ini, nggak. Kalau gue nggak kayak gitu. Karena rezeki udah ada yang ngatur ya. Iya, gue percaya itu. Rezeki udah ada yang ngatur. Oke. Jadi gue nggak expect duit gitu kan. Ya, gue mikir gini, ya paling kita makan berapa sih gitu kan? Makan paling 2-3 kali sehari ya, paling 50.000 sehari. Masa lo nggak bisa nyedil 50.000 sehari? Misalnya kalau apartemen atau rumah lo nggak bisa lunas di sita bank, ya udah sita aja deh. Yang gue masih bisa makan. Maksudnya apa namanya? The feeling of nothing to lose
itu penting banget sih. Nothing tulus ya, rezeki udah ada yang ngatur, ya udah kita usaha aja gitu kan. Itu doang sih gue. Ya, susah emang cuman ya udahlah. Memang kayak melangkah ke situ tuh susah banget sih untuk awal gitu kan. Tapi ya udah mulai aja dulu gitu kan. Mulai aja dulu. Itu kayak magic word-nya lah ya. Magic word-nya. Kayak 1, 2, 3 mulai aja dulu. Iya. Udah kayak podcast bulan. Iya, thank you banget ya Abdur ya, sama-sama udah sharing, very inspiring, dan semoga aja lancar terus untuk kayak content creatornya dan sebagainya. Next berarti nanti ke Bali, ke China? Ya, abis ini ke 17 ke Bali, ada Bali Air Show. Itu diundang sama Garuda juga sampai 21. Terus 24 30 gue ke Padang. Kulineran, pulang kampung. Terus tanggal 2 gue balik lagi ke Cina. Paling 2 atau 3 minggu lah kayaknya. Ada beberapa kota lagi yang belum ke cover kemarin karena visa gue udah habis kan masa stay-nya 30 hari. Semoga lancar perjalanannya, menyenangkan, dan pastinya pulang ke Indonesia ya. Amin. Ya pasti dong. Kalau enggak gue pulang kemana? Pengen tinggal di Indonesia kan. Cinta Indonesia. My home base ini. Thank you banget Abdur ya ceritanya. Thank you for sharing. Ya,